Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga masih membahas tentang hubungan keluarga jarak jauh. Tadi kita udah ngobrol tentang bersama kedua orang tua gitu ya, sepasang orang tua yang memang harus berbeda kota. Itu tadi masih bersama ibunya, anak bersama ibunya di Jakarta, ayah di Palu. Nah, saat beranjak remaja, ada anak yang memutuskan memang untuk menempuh pendidikan beda kota nih dengan orang tua. Ini juga PR ya. Secara kita harus mendidik, mengasuh jarak jauh. Ini gimana Mbak? Satu, itu kemudian yang paling penting harus diperhatikan adalah pada saat anak beda kota, kemudian masuk usianya remaja menuju dewasa muda. Biasanya kan kuliah gitu ya, di awal-awal kuliah. Yang perlu diperhatikan adalah sebetulnya jauh dari waktu saat itu. Karena pada saat anak sudah berpisah kota dengan orang tua, artinya kan kontrol nggak banyak di bawah orang tua. Sebetulnya apa yang bisa dilakukan adalah penanaman value atau nilainya sudah cukup kuat atau belum. Nah, harapannya apa? Supaya ketika pada saat anak pun jauh dari orang tua, nilai-nilai dasar yang ditanamkan keluarga itu sudah mantap ada di anak. Sehingga dia bisa tahu membedakan mana yang betul, mana yang salah menurut paduan keluarganya. Jadi walaupun jauh dari orang tua, dia paham bahwa ini nggak benar, ini benar. Dan dia bisa belajar secara mandiri untuk menentukan atau mengambil keputusan-keputusan terkait hal-hal tersebut. Yang kedua, rasa percaya dan kemudian komunikasi. Gitu. Kalau komunikasi ya tentunya telepon, kemudian video call, kan sekarang teknologi juga sudah semakin canggih untuk bisa membuat orang tua sama anak tetap terkoneksi satu sama lain. Rasa percaya juga penting, karena kadang-kadang kalau misalnya nggak dipercaya, anaknya juga ngerasa bahwa ini gimana sih gitu kan, ditelepon-telepon mulu, diapain mulu gitu. Ibunya juga menjadi khawatir terus-terusan ya, kalau seperti itu kenapa dilepas pergi keluar gitu kan. Itu yang pernah terjadi juga mungkin ya oleh salah satu kerabat saya, mungkin saat berbeda kota justru makin dikekang. Dia merasa makin dikekang, makin sampai mungkin nama orang tuanya tertulis di handphone itu oh my god. Jadi kalau ditelepon tuh oh my god gitu. Ini kecemasan memang akan timbul dan wajar sekali akan berlebih saat berbeda kota ya Mbak Yu. Tapi gimana caranya biar anak kita juga tidak terganggu kenyamanannya karena kecemasan orang tua? Iya, makanya sebetulnya orang tua yang perlu untuk mengukur gitu dirinya, bahwa ketika memang melepas anak keluar kota artinya adalah mempercayai. Mempercayai adalah memberikan perhatian yang cukup, kemudian bentuk perhatian yang macam-macam. Ada orang tua kan yang perhatiannya berupa tindakan, ada yang berupa memang harus ditelepon, dikomunikasikan gitu kan. Nah, itu orang tuanya dulu yang harus dealing dengan kecemasan-kecemasan yang ada di dalam dirinya dia gitu. Nah, kalau misalnya bagaimana dealing dengan kecemasannya gitu kan, tentunya satu harus berbicara dengan anak, kemudian tanyakan pada anak, kemudian bisa nggak menghadapi situasi-situasi yang sulit. Biasanya kan orang tua itu merasa nggak percaya karena dia nggak yakin anaknya bisa nggak ya, anaknya mampu nggak ya gitu. Nah, perasaan anak saya bisa, anak saya mampu atau enggak itu bisa muncul dari emang orang tuanya yang nggak yakin, padahal anaknya bisa sebetulnya, atau memang anaknya ini nggak bisa gitu, sehingga orang tuanya deg-degan terus-terusan. Nah, kalau misal yang pertama yang terjadi, maka orang tuanya yang perlu untuk mengelola, dilepas dulu gitu kan anaknya, kemudian melihat oh ternyata dia bisa ya, walaupun ada rasa sejuta kekhawatiran, tapi menahan diri untuk nggak usah telepon, kita lihat, tapi kita bilang kalau butuh bantuan mama, papa, telepon. Mama, papa siap bantu. Tapi kalau bisa handle sendiri, go ahead handle sendiri seperti itu. Nah, kalau yang munculnya kedua karena memang kurang persiapan untuk bisa mandiri dalam pengambilan keputusan, terus dalam aktivitas dan yang lain-lain sehingga membuat orang tuanya khawatir, baliknya adalah ke kesiapannya juga gitu. Anak harus dilatih dari beberapa waktu sebelum untuk ngambil keputusan sendiri, kemana-mana sendiri, ini itu melakukan banyak hal sendiri sehingga tahu dia udah siap gitu pada saat dia harus berangkat. Bukan saja kepercayaan pada kegiatan dia, tapi kepercayaan juga ini ada pengelolaan keuangan juga yang harus dilakukan sendiri. Ini perlu juga berarti ya Mbak ya, dan mungkin harus dari kecil juga dipupuk ya? Iya benar, hal tersebut kan dilatihnya memang dari kecil gitu kan. Bisa nggak untuk menentukan skala prioritas gitu, mau dipakai buat apa uang yang diberikan gitu kan. Kemudian bisa nggak ngatur untuk berapa banyak, berapa butuh, berapa perlu gitu. Memang nggak bisa tiba-tiba aja langsung ahli gitu. Ahli gitu kan. Ada proses, kadang-kala kesalahan, kadang-kala anak aduh mah ternyata uangnya dipakai buat ini gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa dibicarakan dengan orang tua pun bisa menggali benar nggak buat itu. Kemudian timbullah rasa percaya kalau memang keduanya betul gitu mau mengusahakan yang terbaik. Oke, jadi memang harusnya sedini mungkin atau memang sudah terfikirkan sepertinya anak saya punya planning untuk keluar kota atau keluar negeri untuk menjalani kehidupan remajanya sendiri gitu ya. Ini harus benar-benar dipupuk dari kecil dan memang
ini adalah hal yang paling penting karena tidak mungkin semuanya instan dan langsung jadi ahli. Iya benar. Gitu ya Mbak Ayu. Oke Mbak Ayu, ini seru banget. Semoga bisa jadi hal yang berguna juga untuk orang tua di rumah yang saat ini mungkin sedang terpisah, sedang menjalani kehidupan beda kota atau beda negara ya. Sebenarnya ini bisa jadi tips yang sangat baik juga. Nah Mbak Ayu, terima kasih banyak. Sehat-sehat terus, Terima biar bisa kasih. terus berbagi ilmu ya di kumpul keluarga Insya ya. Sampai ketemu lagi lah nanti kita ya. Oke, keluarga Indonesia bagaimana? Ternyata jarak itu bukan jadi kendala kita untuk selalu berbagi kasih, merekatkan hati. Karena intinya dalam satu keluarga yaitu adalah satu begitu ya, walaupun dipisah jarak sejauh apapun. Nah, keluarga Indonesia, kita nanti ketemu lagi di akhir pekan. Saya Astia Dika, pamit undur diri. Sampai jumpa.